Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama Putri Ayu Setiorini dengan NIM 2400103927210101. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Trimulya Semarang dengan materi hakikat ilmu ekonomi, elemen ekonomi bisnis, materi ekonomi makro. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Riza. Silakan Mas Riza. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Riza. Ibu mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Semangat. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, untuk mengenal jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan, semuanya boleh berdiri. Kalian sudah lengkap? Apakah ada yang tidak masuk? Oke, Ibu akan cek satu persatu terlebih dahulu. Nanti nama yang Ibu panggil silakan mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Arya Bima Samudra. Hadir. Faradia Putri Atika Sani. Hadir. Ferdiansyah Syaifullah. Hadir. Vicky Adi Prabowo. Hadir. Gideon Ovid Tio Febri. Udah berangkat ya? Sakit ya? Ya. Kiara Anggita Putri. Kieno Asyam Araya.
Lesti Putriyanti, Hadir. Rizal Raka Habib, Hadir. Sabita Bintang Rahmawati, Hadir. Salma Aulia Zahra, Hadir. Sri Hartanti, Hadir. Vira Adi Sanjaya. Hadir. Oke, berarti yang tidak masuk hanya Gideon ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini silakan kalian cek kerapian kalian terlebih dahulu dari rambut. Apakah sudah rapi? Silakan dirapikan terlebih dahulu. Dari jas sudah rapi atau belum? Nah, dirapikan, dikancingkan terlebih dahulu jasnya. Oke, sudah rapi? Sudah rapi? Sudah. Oke, silakan cek di bawah meja kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah silakan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Tidak ada? Sudah rapi ya? Sudah bersih? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Siap. Oke, Ibu mulai. Oke, sebelum mulai kita masuk ke ice breaking terlebih dahulu. Ibu ada satu ice breaking untuk kalian. Kita mengingat masa kecil lagi, memperkenalkan organ tubuh dengan nyanyian. Contohnya seperti kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, seperti itu. Nanti sambil diperagakan. Satu sesi, satu lagu, 2 kali pemutaran. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Oke, posisinya Mas. Oke, yuk. Ya, oke, yuk. Kita latihan dulu hitungan ke 3. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita hilangkan vokal pundak dan lututnya. Oke, bisa? Bisa. Ayo tiga dulu. Bisa ya? Bisa. Sudah? Sudah. Oke, hitungan ke 3. 1, 2, 3. Kepala, kaki, kepala, kaki. Silakan Mas Iza dan Sarah maju ke depan. Ya, satu kali lagi untuk menemani Mas Iza di depan. Kita ulangi 1 kali lagi. Sekarang vokal kepalanya dihilangkan. Ayo 3 dulu. Sudah? Oke, bisa dimulai? Hitungan ke 3. 1, 2, 3. Pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki. Ada salah. Oke. Terima kasih. Yang lainnya boleh duduk. Mas Iza di sini dulu. Silakan. Oke. Nah, sekarang Mas Rizal menyanyikan lagu Topi Saya Bunda. Bisa ya? Topi, ayo dengarkan. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Bisa ya? Nah, sekarang dihilangkan vokal sayanya. Topi. Bentar, ya. Oke, yang hitungan ke 3 dimulai. 1, 2, 3. Topi. Bundar. Topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Oke, terima kasih Mas Rizal. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya sudah fokus ya? Sudah lebih bersemangat? Relax? Siap untuk mempelajari pelajaran hari ini? Ya, oke. Sekarang Ibu mulai. Nah, di sini kegiatan hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu ekonomi. Elemen ekonomi bisnis, materinya ekonomi makro. Nah,
Nah, di sini ada yang tahu atau tidak ilmu ekonomi itu apa? Silakan yang bisa menjawab, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Saya. Oke, Mas Iza, silakan. Ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan mengangkat kesejahteraan individu atau masyarakat. Oke, tepat sekali. Nah, Ibu tambahkan. Jadi, ilmu ekonomi adalah pilihan manusia untuk menghadapi keterbatasan atau kelangkaan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat. Seperti itu. Jadi, kalau contoh dalam kesehariannya, Ibu memberikan contoh untuk kalian. Nah, contohnya seperti ini. Rina diberikan uang saku kepada orang tuanya. Nah, Rina menggunakan uang tersebut untuk jajan dan dia mempunyai keinginan untuk menabung. Dengan keterbatasan uang tersebut, Rina hanya menjajakan uang dengan secukupnya untuk jajan. Nah, sisa uang tersebut untuk apa? Untuk menabung. Nah, dengan penerapan seperti itu, berarti Rina sudah menerapkan ilmu ekonomi. Berarti apa yang diterapkan, Bu? Bagaimana cara mengatur sumber daya untuk keterbatasan atau untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Seperti itu. Itu adalah ilmu ekonomi. Yang kedua, mengapa masalah pengangguran menjadi masalah pertumbuhan ekonomi? Kira-kira yang bisa menjawab siapa? Saya. Oke, Mbak Tanti. Karena menurunkan pendapatan dan daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, masalah pertumbuhan ekonomi. Di situ dikatakan pengangguran. Pengangguran itu siapa sih? Orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mempunyai penghasilan. Jadi pengangguran dikatakan orang yang tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan. Kalau mereka tidak punya penghasilan dan pendapatan, kira-kira kalau mau memberi sesuatu, membeli baju, membeli membeli jajan, kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Nah, tidak bisa. Nah, dengan hal seperti itu berarti menghambat pertumbuhan ekonomi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang murid mampu menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi melalui pengamatan video pembelajaran dengan benar. Jadi nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran untuk kalian. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PowerPoint dan diskusi kelompok dengan tepat. Jadi nanti kita belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis masalah ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi beserta solusinya yang benar. Di sini dikatakan inflasi. Inflasi itu apa? Ada yang tahu? Inflasi adalah harga yang terus-menerus naik secara signifikan. Seperti itu. Jadi, selanjutnya di tujuan yang keempat, melalui kegiatan presentasi, murid mampu menyajikan hasil analisis pertumbuhan ekonomi dan masalah makroekonomi dengan percaya diri. Selanjutnya, nah di sini ada video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Pemirsa, kasus baru COVID-19 yang semakin menggila membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk menetapkan PPKM Mikro. Lalu apa saja dampak yang terjadi, terutama dari sektor ekonomi? Kita coba hadirkan grafisnya berikut ini untuk Anda.
Kita lihat pemirsa, ada sejumlah perusahaan, pabrik dan juga retail yang tutup akibat pandemi sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Dan data ini berdasarkan analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 dari data BPS yang terbit pada tanggal 12 hingga 23 Oktober 2020, di mana ada 63,40% ini tidak pernah tutup sepanjang pandemi dari 2020 hingga 2021. Sementara sisanya pemirsa terbagi dalam beberapa diagram. Ada yang 4,56% ini sempat berhenti sementara dikarenakan bukan karena faktor regulasi tetapi tidak dapat bertahan karena efek pandemi. Kemudian ada 14,09% ini berhenti sementara karena faktor regulasi, misalnya seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ataupun juga PPKM mikro. Kemudian ada juga dikarenakan berhenti karena COVID-19, yaitu tekanan laju ekonomi yang semakin melemah sebesar 6,78%, kemudian ada 11,13% ini buka kembali pada 30 Juni 2020. Kemudian kita lihat pemirsa data berikutnya, di mana yang tutup akibat pandemi di wilayah Banten, Jakarta, dan juga daerah istimewa Yogyakarta ini adalah pabrik-pabrik. Untuk di kawasan Banten sendiri, dari 16.000 perusahaan ada 800 yang bangkrut. Dan rata-rata ini dikarenakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang padat modal seperti alas kaki yang mereka ini tidak dapat mengekspor ke luar negeri sehingga tidak bisa melakukan produksi dan tidak adanya demand, maka dilakukan penutupan sebanyak 800 perusahaan ataupun juga pabrik yang gulung tikar. Sementara di DKI Jakarta pada pertengahan 2020 ada 126 tempat kerja tutup sementara dan ini rata-rata dikarenakan adanya pemberlakuan sosial berskala besar yang mengharuskan untuk melakukan work from home. Kemudian ada 100 restoran yang berhenti, di mana 50 hotel diantaranya adalah gulung tikar di daerah istimewa Yogyakarta. Karena kita tahu pemirsa di daerah istimewa Yogyakarta ini mengupayakan atau bergantung pada sisi pariwisata. Kita lihat data berikutnya. Kemudian ini adalah perusahaan retail di mana 6 tutup sejak tahun 2020. Ada Matahari Department Store, 25 gerainya tutup. Kemudian ada Supermarket Giant, 395 gerainya juga tutup. Ada Pusat Perbelanjaan Golden Truly, kemudian toko buku Gramedia, ada Center Department Store, dan juga ada toko buku Kinokuniya, 2 gerai yang tutup dari 3 gerai. Kita lihat data berikutnya pemirsa. Kalau tadi dari sisi pabrik, perusahaan retail, dan saat ini adalah UMKM, di mana UMKM ini ada 30 juta yang gulung tikar karena pandemi COVID-19, melemahnya tingkat demand ataupun juga permintaan dan ketidakmampuan untuk melakukan produksi. Dan pemirsa, ini adalah gambaran bagaimana kerasnya tekanan ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Terlebih angka COVID-19 secara nasional sampai dengan tahun 2021 ini semakin meningkat luar biasa sehingga dibutuhkan penanggulangan dan juga gerak cepat oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Demikian paparan untuk kali ini, saya kembalikan ke Martin Sulistyo. Terima kasih, Kak. Oke, sudah ya, sudah disaksikan ya tadi ya. Nah, sekarang Ibu tanya, dalam video pembelajaran tadi, kira-kira apa peristiwa yang terjadi yang bisa silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mas Vicky. Dampak pertumbuhan ekonomi karena COVID-19, banyak perusahaan, pabrik, dan swalayan bangkrut dan banyak karyawan pengangguran. Oke, betul. Jadi video pembelajaran tersebut mengisikan perusahaan, retail, dan pabrik tersebut berdampak bangkrut waktu pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, kebangkrutan tersebut berdampak ke tenaga kerja. Apa dampaknya? Kira-kira ada yang tahu? Dampaknya adalah pengurangan tenaga kerja. Dari pengurangan tenaga kerja tersebut berarti akan berdampak ke pengangguran.
Kalau pengangguran berarti mereka tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pendapatan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada satuan pendidikan. Saat pandemi, sekolah kalian bagaimana? Dirumahkan. Dan pembelajarannya bagaimana? Online atau daring. Nah, kira-kira dampaknya apa? Membosankan dan tidak efektif seperti itu. Selain itu, saat pandemi COVID-19 kita diminta semua yang diwajibkan untuk memakai masker. Yang berdampak apa? Yang berdampak pengap dan susah untuk bernafas. Nah, dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi atau rantai pertumbuhan ekonomi akan berjalan tidak sesuai atau tidak lancar. Seperti ini. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika salah satu faktor pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, produksi, tenaga kerja, pendapatan, dan konsumsi tersebut terganggu? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Resti. Pertumbuhan ekonomi tidak berjalan lancar. Oke, rantai pertumbuhan tidak berjalan dengan lancar. Jadi pertumbuhan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, tenaga kerja, pendapatan, dan konsumsi tersebut, semua tersebut harus saling memiliki ketergantungan salah satunya. Seperti itu. Nah, investasi, jika investasi tersebut menurun, berarti produksinya akan berkurang. Jika produksinya berkurang, tenaga kerjanya juga akan berkurang dan banyak pengangguran. Nah, jika banyak pengangguran, dia tidak mempunyai pendapatan atau penghasilan. Nah, dengan dia tidak mempunyai penghasilan atau pendapatan, mereka tidak bisa beli barang yang sesuai dengan yang mereka inginkan atau biasa disebut dengan konsumsinya rendah atau konsumsinya turun. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tidak mempunyai pendapatan atau kita tidak mempunyai penghasilan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDB atau produk domestik bruto yang dipengaruhi investasi, tenaga kerja, harga, kebijakan, dan perdagangan. Manfaatnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun ada tantangan seperti ketimpangan, inflasi, dan lingkungan sehingga perlu dijalankan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu mempunyai keterikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Semuanya harus terikat. Jika ada salah satu yang oleng, itu tidak akan seimbang atau tidak berkeseimbangan. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita ice breaking lagi. Sebelum kita memulai diskusi kelompok untuk membangkitkan kalian semangat kalian untuk belajar, mari kita ice breaking kembali. Nah di sini untuk ice breaking yang kali ini ibu ada video tayangannya, jadi kalian nanti tinggal mengikuti saja. Oke, sebentar. Silakan boleh berdiri dulu semuanya. Mengikuti apa yang ditampilkan di depan ya, dan dicontoh.
Kelompoknya sudah ibu jelaskan kemarin. Silakan kalian duduk sesuai yang sudah ibu bentuk kemarin. Silakan. Oke, sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama membagi kelompok, sudah sesuai dengan yang ibu bagi kemarin. Yang kedua, nanti di sini ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik dan arahannya atau petunjuknya. Jadi nanti di dalam LKPD tersebut ada artikel yang harus kalian baca terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Jadi satu LKPD itu berikan 3 soal dan setiap kelompok soalnya dan artikelnya berbeda seperti itu. Nanti jawab LKPD-nya di mana Bu? Jawab lembar jawabnya nanti di mana? Nah, di sebaliknya boleh. Di sebaliknya LKPD tersebut boleh. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah nanti kalian selesai menjawab LKPD tersebut, nanti kalian berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut dengan cara berdiskusi per kelompok kalian. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian menghasilkan jawaban, nanti kalian presentasi satu-satu ke depan per kelompoknya masing-masing. Dan nanti kelompok yang lainnya, teman-teman yang lainnya nanti boleh memberikan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi di depan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Oke, ditunggu dulu itu bagikan LKPD. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Silakan dikerjakan. Boleh membuka buku padat kalian dan boleh diorek-orek terlebih dahulu di buku kalian. Silakan dikerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan ke ibu. Dikerjakannya diskusi ya, jangan individu. Ditulis dulu nama kelompoknya. Silakan boleh mencari jawabannya di buku paket kalian.
Kakak atau Budi dapat menghargai semua tenaga kerja yang bisa ujian. Mas yang nulis ya gantian. Saya baru Berapa soalnya? soalnya dibaca dulu. Mengapa produksi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja? Nah, apa lagi? Produksi dapat meningkatkan. Kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan ketika jumlah bantuan yang disalurkan ketika apa bersama apa bersama yang biasakan Gimana lawan juga? Ada bendera? Ada. Sampai nomor berapa? 2. Oke. Membutuhkan lebih banyak orang sebelum untuk Mesin, mengelola mendistribusikan hasil
Sampai nomor? Makin tinggi. Sampai nomor? Masih nomor 2. Oke. Makin tinggi. Makin tinggi volume. Semakin besar. Ya. Tadi
Ini soalnya apa ya sedih pada sekarang orang baca pikiran pada Kelompok 1 sudah selesai. Nomor 2 dan kelompok 3 benar dulu orang 1. Oke, orang 1. Ini harus 2 menit lagi ya. Oke. kamu mestinya senulis kalian dulu nggak sama apa yang aku dapat enggak aja dia membaca Sudah selesai? sebentar lagi Oke. Ya sudah diteruskan terlebih dahulu, diselesaikan dulu. Kelompok 1 persiapan dulu.
sekalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan membawa buku tulis dan buku kakeknya ke depan. Silakan. Yang lainnya, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memperhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Sri Putri. Saya Tiara Anita Putri. Saya Rektor Sabuga. Saya Ferdiansa. Saya Pekan Prabowo. Kami ingin mempresentasikan tentang LKPD, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Indikatornya meliputi PDB, produk domestik bruto, pendapatan per kapita, tingkat investasi, dan kesempatan kerja. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkungannya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, neraca pembayaran, kebijakan fiskal, dan moneter. Masalah utama ekonomi makro yaitu inflasi, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, utang negara, dan defisit anggaran. Pertanyaan pertama, mengapa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran termasuk dalam kajian ekonomi makro? Jawaban, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran termasuk ke dalam kajian ekonomi makro karena ketiganya membicarakan kondisi perekonomian secara menyeluruh, bukan hanya perilaku individu atau perusahaan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan total produksi barang dan jasa suatu negara. Inflasi menunjukkan kenaikan harga-harga umum yang mempengaruhi daya beli masyarakat secara luas. Sedangkan pengangguran mencerminkan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja pada tingkat nasional. Karena itu, ketiga hal ini menjadi fokus utama ekonomi makro karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Diskusikan dengan kelompok apa saja faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara melambat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa melambat karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah lemahnya implementasi indahnya produktivitas tenaga kerja, infrastruktur yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, ketidakadilan politik dan keamanan, inflasi tinggi yang menekan daya beli, utang negara yang membebani anggaran tergantungan pada sektor tertentu, misalnya komoditas serta kondisi eksternal seperti krisis. Nomor 3, perhatikan gambar rantai pertumbuhan ekonomi di atas. Pertanyaan, jelaskan bagaimana keterkaitan antara investasi dan konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi Soalnya lebih jelas Mas Febri. ya, Bu, dan konsumsi saling berkaitan erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat
yang tinggi menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan ini mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi, perusahaan membutuhkan tambahan modal berupa mesin dan teknologi atau pulusan pabrik, sehingga timbul inflasi. Sudah? Dan Oke, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Saya. Oke, Mbak Nanti silakan. Kelompok 1 silakan pertanyaannya ditulis di buku tulis terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Oke, silakan. Pertanyaannya Mbak Nanti. Bagaimana langkah atau cara mengatasi pengangguran di Indonesia? Sudah? Ada lagi yang mau tanya dari kelompok 3? Oke, silakan Nino. Bagaimana cara membenahi pertumbuhan ekonomi yang melambat? Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Silakan dicari terlebih dahulu. Ibu berikan waktu. Silakan boleh mencari jawabannya di buku catatan kalian. Silakan. Tapi pertanyaan nomor 1 bisa diulang lagi nggak kan ya? Dicatat dulu Mbak Resti untuk pertanyaannya. Bagaimana langkah Ya. atau cara mengatasi pengangguran di Indonesia? Oke. Sekarang dicari dulu jawabannya. Boleh beri waktu. Sudah? Sudah menemukan jawabannya? Oke, silakan dipresentasikan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana langkah atau cara mengatasi pengangguran di Indonesia? Yaitu cara mengatasi pengangguran di Indonesia dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas lapangan kerja dan perwirausahaan. Jadi apa tadi? Mengatasi pengangguran itu ada 3 cara. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia atau melalui pelatihan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, menjadi seorang wirausaha. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Silakan.
presentasikan untuk pertanyaan yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok nomor 3. Bagaimana cara membenahi pertumbuhan ekonomi yang melambat? Pertumbuhan ekonomi yang melambat bisa dibenahi dengan menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oke, jadi yang kedua, cara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara Mendorong investasi, meningkatkan produktivitas dan tenaga kerja. Sudah? Oke, ada yang mau tanya lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Ada. Oke, silakan ditutup untuk presentasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya sudah siap untuk kelompok 2? Ya, oke. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya, membawa buku tulis dan buku paket. Silakan. Sudah siap? Oke, yuk silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Sri Hartanti, Saya Salma Alia Zahra. Saya Rizal Rafatib. Saya Dimas Surya Apriaji. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membacakan LKPD. Pertumbuhan ekonomi terjadi melalui suatu rantai yang saling berkaitan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Proses produksi tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Dari sini, tenaga kerja memperoleh pendapatan berupa upah atau gaji. Pendapatan yang diterima masyarakat kemudian digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. Tingginya konsumsi akan kembali mendorong peningkatan produksi sehingga rantai ini berputar dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana proses rantai yang menghubungkan investasi, produksi, tenaga kerja, pendapatan dan konsumsi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi? Jawabannya yaitu proses rantai pertumbuhan ekonomi berjalan seperti sebuah lingkaran yang saling berkaitan. Investasi yang akan menambah modal, teknologi, dan kapasitas produksi. Peningkatan produksi mendorong kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak. Penyerapan tenaga kerja membuat pendapatan masyarakat naik. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, konsumsi masyarakat juga meningkat. Konsumsi yang besar menciptakan permintaan baru sehingga memacu kembali investasi dan produksi. Siklus ini jika berjalan lancar akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Soal nomor 2. Mengapa produksi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja? Produksi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja karena ketika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah, perusahaan membutuhkan lebih banyak orang untuk mengoperasikan mesin, mengelola produksi, mendistribusikan hasil, hingga memberikan layanan. Semakin tinggi volume produksi, semakin besar pula kebutuhan tenaga kerja agar proses produksi berjalan lancar dan target terpenuhi. Dengan kata lain, peningkatan produksi memperluas kesempatan kerja karena perusahaan tidak hanya membutuhkan modal dan teknologi,
tetapi juga tenaga manusia untuk menjadi efisiensi serta kualitas. Perhatikan gambar rantai pertumbuhan ekonomi. Yang keras. Perhatikan gambar rantai pertumbuhan ekonomi di atas. Ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada perekonomian jika lapangan kerja berkurang? Jika lapangan kerja berkurang, maka jumlah pengangguran akan meningkat karena banyak tenaga kerja tidak berserap. Kondisi ini menurunkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli dan konsumsi berkurang. Akibatnya, permintaan terhadap barang jasa menurun. Produk ikut tertekan dan pertumbuhan ekonomi melambat dalam jangka panjang. Hal ini memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 3. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, silakan Mbak Anggita. Solar. Pertanyaannya ditulis terlebih dahulu. Ayo Mbak Anggita. Kenapa produksi mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja? Sudah? Yang selanjutnya kelompok 3 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Mas Ira. Bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Cara menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sudah? Dicari dulu jawabannya. Didiskusikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Ada menemukan jawabannya? Oke, silakan dipaparkan jawabannya. Saya akan Lebih keras suaranya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yo. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai dengan investasi produktif yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Produksi mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja karena semakin banyak barang dan jasa yang harus dihasilkan, semakin besar pula jumlah pekerja yang dibutuhkan. Ketika produksi meningkat, permintaan tenaga kerja bertambah untuk menjaga kelancaran kualitas hasil produksi. Sudah? Sudah. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, kira-kira sudah puas atau belum dengan jawaban kelompok 2? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah.
presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau omongan yang tidak enak, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan kelompok 3 mempersiapkan diri. Sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian proses yang saling terkait. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Produksi yang meningkat ini memerlukan tambahan tenaga kerja sehingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Para tenaga kerja kemudian memperoleh pendapatan dari upah atau gaji yang diterima, yang selanjutnya digunakan untuk membeli barang dan jasa. Konsumsi masyarakat yang meningkat memberikan dorongan bagi dunia usaha untuk menambah produksi, sehingga siklus ini terus berulang. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana peran investasi? Soal nomor 1, bagaimana peran investasi dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu perusahaan? Investasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi perusahaan karena dengan adanya tambahan modal, perusahaan dapat membeli mesin baru, memperluas pabrik, menerapkan teknologi yang modern, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua itu memungkinkan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih besar dengan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan keuntungan. Ya, selanjutnya nomor 3, baca lebih cepat ya. Oh, nomor 2, oke. Nomor 2, jika salah satu bagian dari rantai ini melemah, misalnya konsumsi menurun, apa dampaknya terhadap bagian lainnya? Jawab. Jika konsumsi menurun, pemerintah terhadap barang dan jasa ikut melemah. Hal ini membuat produksi berkurang karena perusahaan tidak ingin menimbun stok berlebihan. Penurunan produksi menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja atau menahan perekrutan baru. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun, daya beli semakin lemah dan konsumsi terus berkurang. Kondisi ini juga membuat investor ragu untuk menanamkan modal karena pasar tidak berkembang. Dengan demikian, rantai pertumbuhan ekonomi terganggu dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melambat. Oke, sudah. Silakan. Kurang satu, oke. Pertanyaan ketiga, perhatikan gambar rantai pertumbuhan ekonomi di atas. Pertanyaan, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat menjaga agar rantai ini tetap berputar? Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting agar rantai pertumbuhan ekonomi tetap berputar. Pemerintah dapat menjaga stabilitas dengan membuat kebijakan fisik dan moneter yang tepat seperti pengendalian inflasi dan memberi insentif investasi, memperluas lapangan kerja, serta penyediaan infrastruktur dan pendidikan untuk mendukung produk universitas. Selain itu, program
bantu sosial dan subsidi juga membantu menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap terjaga. Oke, sudah? Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Saya. Oke, Ferdi. Bagaimana pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Bagaimana pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Silakan dicari dulu jawabannya di buku kalian. Silakan. Sudah? Oke, yuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas makro, inflasi, nilai tukar, dan defisit anggaran, mendorong investasi melalui kemudahan perizinan dan insentif, memperluas lapangan kerja lewat pembangunan infrastruktur. Sudah? Sudah puas kelompok 1 untuk jawabannya? Oke, silakan boleh ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada soal evaluasi lewat kuisis. Silakan kalian keluarkan HP kalian. Silakan boleh masuk untuk menggunakan barcode dan menggunakan kode tersebut. Silakan. Silakan boleh menggunakan barcode atau kode tersebut. Dikerjakan maksimal 4 menit ya. Oke, silakan. Di situ ada barcode atau kode, silakan masuk menggunakan salah satu dari itu. Silakan. Termasuk menggunakan kode. Iya, pakai kode. Nah, masuk lagi. Bisa kan? Ya. Silakan, maksimal 4 menit. Ya. Oh. Ya, sudah duduk di kursi kalian masing-masing, silakan dikerjakan. 4 menit ya. Yuk, 2 menit lagi.
Sudah? Waktunya kurang 1 menit. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Sekarang diletakkan semuanya terlebih dahulu HP-nya. HP-nya diletakkan. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada kesimpulan dari materi tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Oke, silakan. Saya Oke, Mbak Tanti. kesimpulannya yaitu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran agar tercapai kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Saya mau tanya juga nih Bu, Ya, boleh. bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut sih? Oke, bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran tersebut? Yang pertama, caranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi daripada menganggur, kalian bisa berwirausaha atau membuka bisnis. Yang kedua, kalian bisa meningkatkan kualitas pendidikan agar bisa bersaing dengan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada refleksi. Ibu akan berikan satu-satu ke kalian. Silakan kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit. Itu jawaban singkat aja, tidak apa-apa. Oke. Oh, bisa. Oke, silakan. Ibu. Oh, ya. Jawaban singkat aja, tidak apa-apa. Itu menggambarkan perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sudah ada sebagian yang sudah selesai. Jawaban singkat saja sudah cukup. Sudah? Jika sudah selesai, silakan boleh ditaruh ke depan. Boleh? Silakan taruh ke depan. Ya? Oke, sudah semuanya? Oke. Lagi. Oke, silakan boleh ditutup kembali. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, nah, sudah? Belum Mas Bima? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Untuk selanjutnya di sini ada penegasan inti materi. Nah, untuk penegasan inti materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah pertumbuhan ekonomi itu penting karena meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangannya adalah inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus atau signifikan seperti itu. Pengangguran dan kesenjangan sehingga harus dijalankan stabil dan berkelanjutan. Jadi harus mempunyai keseimbangan antara satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Jadi kegiatan apa saja yang ada di dalam perekonomian tersebut dan pelaku ekonomi itu ada berapa dan ada siapa saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi setelah kalian tadi mempresentasikan ke depan, Ibu menilai ada salah satu kelompok yang mempunyai nilai yang terbaik. Kira-kira siapa? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok siapa? Kelompok 2. Beri tepuk tangan. Selanjutnya. Nah, sudah selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan ditutup dulu untuk materinya yang dipimpin oleh Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Mengakhiri siang hari ini, alat sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan yang salah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.